Hai teman-teman, selamat datang di video kita. Kali ini kita akan membahas 10 tempat tinggal yang paling unik dan aneh di dunia. Bayangin guys, tinggal di tempat yang beda banget dari yang biasa kita lihat. Ada yang di bawah tanah, di atas air, bahkan di dalam gunung berapi. Penasaran kan? Aku juga waktu pertama kali tahu tempat-tempat ini, langsung mikir, ini beneran ada ya? Kayak nggak mungkin gitu. Tapi ternyata memang ada dan orang-orang di sana hidup seperti biasa. Nah, di video kali ini, kita akan bahas satu persatu keunikan dari 10 tempat tinggal ini. Mulai dari ceritanya, kehidupan sehari-hari penduduknya, sampai kenapa mereka bisa tinggal di tempat yang ajaib kayak gitu. Siap-siap kagum dan geleng-geleng kepala, karena beberapa tempat ini benar-benar luar biasa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Oke, pertama, kita terbang dulu ke Australia, ke sebuah kota bernama Coober Pedy. Kenapa tempat ini unik? Karena kebanyakan penduduknya tinggal di bawah tanah. Serius guys, bukan di rumah biasa, tapi di rumah-rumah yang ada di dalam gua. Bayangin, bangun tidur langsung lihat batu, bukan langit. Alasannya sederhana sih, suhu di Coober Pedy itu panas banget, bisa sampai 50 derajat Celcius. Makanya, penduduknya pada memilih tinggal di bawah tanah biar adem. Nah, uniknya lagi, Coober Pedy ini terkenal dengan tambang opalnya, batu mulia yang cantik banget. Jadi, jangan heran kalau di dalam rumah bawah tanah itu, kamu bisa nemuin hiasan dari opal. Kehidupan di Coober Pedy juga seru loh. Ada gereja bawah tanah, hotel bawah tanah, bahkan bar bawah tanah. Bayangin, ngopi-ngopi cantik di tempat yang sejuk dan dikelilingi batu-batu opal. Seru banget kan? Tapi meskipun terkesan ekstrem, penduduk Coober Pedy tetap bisa hidup dengan nyaman dan bahagia. Wow, bukti kalau manusia hidup di Indonesia. Dari Australia yang panas, kita pindah ke tempat yang lebih sejuk, yaitu Giethoorn di Belanda. Kalau tadi kita lihat kota di bawah tanah, sekarang kita lihat desa yang hampir semuanya air. Serius guys, di Giethoorn ini nggak ada jalan raya, yang ada cuma sungai-sungai kecil. Jadi mau kemana-mana, penduduknya harus naik perahu. Mulai dari belanja, ke sekolah, sampai nganterin anak sekolah, semua pakai perahu. Unik banget kan? Bayangin, pagi-pagi bukannya dengar suara klakson mobil, tapi suara gemericik air dan suara burung. Pasti tenang banget hidup di sana. Giethoorn ini juga terkenal dengan rumah-rumahnya yang cantik dan taman-tamannya yang hijau. Jadi kalau lagi naik perahu, kamu bakal lihat pemandangan yang indah banget. Makanya, nggak heran kalau Giethoorn sering disebut sebagai Venesia dari Belanda. Gimana? Tertarik untuk liburan ke Giethoorn? Siapin baju renang dan ban pelampung ya. Sekarang kita ke Spanyol, ke sebuah desa unik bernama Setenil de las Bodegas. Kenapa unik? Karena desa ini dibangun di bawah batu besar. Bukan cuma 1-2 rumah, tapi seluruh desa ini berada di bawah tebing batu. Jadi bayangin, atap rumah kamu itu adalah batu raksasa. Ceritanya, desa ini sudah ada sejak zaman Romawi. Dulu penduduknya memanfaatkan tebing batu ini sebagai tempat berlindung dari serangan musuh. Nah, lama-kelamaan, mereka mulai membangun rumah di bawah batu tersebut dan jadilah desa unik ini. Kehidupan di Setenil de las Bodegas juga biasa aja kok. Ada toko, restoran, bahkan hotel yang juga dibangun di bawah batu. Tapi yang bikin beda, suasananya itu loh, adem dan tenang banget. Mungkin karena terlindungi oleh batu raksasa ya? Lanjut ke Amerika Serikat, tepatnya ke Alaska, ada sebuah kota unik bernama Whittier. Kenapa unik? Karena semua penduduknya tinggal dalam satu gedung. Gedung ini dulunya adalah bekas markas tentara yang kemudian diubah menjadi apartemen, sekolah, rumah sakit, dan tempat penting lainnya. Bayangin guys, satu gedung untuk satu kota. Jadi kalau mau ketemu tetangga, tinggal naik turun lift aja. Praktis sih, tapi mungkin agak membosankan. Ya, hehe. Alasan kenapa penduduk Whittier memilih tinggal di satu gedung ini, karena tempatnya yang terpencil dan cuaca ekstrem di Alaska. Dengan tinggal di satu gedung, mereka bisa saling menjaga dan lebih mudah pergi ke tempat penting, terutama saat musim dingin tiba. Meskipun terkesan sempit dan terbatas, penduduk Whittier tetap bisa hidup dengan rukun dan damai loh. Bukti kalau manusia bisa bersatu dan beradaptasi dalam kondisi apapun. Sekarang kita ke Austria, ke sebuah desa yang sering disebut-sebut sebagai desa terindah di dunia, yaitu Hallstatt. Desa ini terletak di tepi danau Hallstatter See dengan pemandangan pegunungan Alpen yang luar biasa indah.
Rumah-rumah di Hallstatt ini juga unik-unik guys. Dengan gaya bangunan khas Austria yang klasik dan berwarna-warni. Tapi yang bikin Hallstatt unik bukan cuma pemandangannya aja, tapi juga ceritanya. Desa ini sudah ada sejak zaman dulu sekali dan terkenal dengan tambang garamnya. Saking indahnya, Hallstatt ini sampai dijuluki Mutiara Austria. Tapi sayangnya, karena saking populernya, Hallstatt jadi ramai banget sama turis. Sampai-sampai penduduk lokalnya agak terganggu hehe. Siapkan nyali kalian guys, karena sekarang kita akan ke Jepang, tepatnya ke Pulau Aogashima. Pulau ini unik karena berada di dalam kawah gunung berapi. Serius guys, ini bukan film Hollywood, tapi tempat yang benar-benar ada. Meskipun gunung berapi di Aogashima ini sudah tidak aktif, tapi tetap aja ngeri-ngeri sedap ya tinggal di dalam kawah gunung berapi. Tapi tenang aja, penduduk Aogashima ini sudah terbiasa. Dan mereka punya sistem peringatan kalau gunungnya tiba-tiba aktif lagi. Kehidupan di Aogashima ini juga unik guys. Karena tempatnya yang terpencil, mereka hidup dengan memanfaatkan alam yang ada. Seperti bertani, menangkap ikan, dan mengolah hasil laut. Oh iya, di Aogashima ini juga ada pemandian air panas alami loh. Jadi bisa berendam air panas sambil nikmati pemandangan kawah gunung berapi. Seru banget kan? Bab 7. Sekarang kita pindah ke benua Afrika, tepatnya ke Maroko. Di sini ada sebuah kota yang indah banget, namanya Chefchaouen. Kota ini unik karena hampir semua bangunannya dicat warna biru. Mulai dari dinding, pintu, jendela, sampai jalanan, semuanya serba biru. Katanya sih, warna biru ini punya arti religius bagi penduduk Chefchaouen yang mayoritas beragama Islam. Warna biru melambangkan langit dan surga. Selain warnanya yang unik, Chefchaouen juga terkenal dengan medinanya yang indah, yaitu kawasan kota tua dengan gang-gang sempit dan pasar tradisional yang menjual berbagai macam kerajinan tangan. Jalan-jalan di Chefchaouen ini kayaknya seru banget ya. Bisa foto-foto di tempat-tempat bagus dengan latar belakang bangunan serba biru. Selanjutnya, kita ke Italia, ke sebuah desa unik bernama Alberobello. Di desa ini, kamu akan menemukan rumah-rumah berbentuk kerucut yang disebut trulli. Rumah-rumah trulli ini unik banget guys, karena dibangun tanpa menggunakan semen. Dindingnya terbuat dari batu kapur yang disusun melingkar, dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari batu-batu pipih. Katanya sih, dulu rumah-rumah trulli ini dibangun tanpa semen, agar mudah dibongkar pasang kalau ada pemeriksaan pajak. Cerdik juga ya, penduduk Alberobello ini. Sekarang, Alberobello sudah menjadi tempat warisan dunia, dan rumah-rumah trullinya pun sudah direnovasi menjadi hotel, restoran, dan toko oleh-oleh. Jadi kalau kamu liburan ke Alberobello, kamu bisa merasakan tinggal di dalam rumah kerucut yang unik ini. Sekarang kita ke Iran, ke sebuah desa yang gak kalah unik, yaitu Kandofan. Desa ini unik karena rumah-rumahnya diukir di batu. Serius guys, bukan dibangun di atas batu, tapi di dalam batu. Bentuk rumah-rumah di Kandofan ini juga unik-unik. Ada yang bertingkat-tingkat, ada yang punya balkon, bahkan ada yang mirip rumah kurcaci. Katanya sih, desa ini sudah ada sejak abad ke-12 dan dulunya dibangun sebagai tempat berlindung dari serangan bangsa Mongol. Kehidupan di Kandofan ini juga masih tradisional loh guys. Penduduknya masih bertani dan beternak dengan cara-cara tradisional. Kalau kamu liburan ke Kandofan, kamu bisa merasakan tinggal di dalam gua yang nyaman dan unik ini. Terakhir, kita ke Yunani, ke sebuah kota yang gak kalah keren, yaitu Monemvasia. Kota ini unik karena terletak di atas pulau batu yang terhubung dengan daratan oleh jembatan sempit. Dulu, Monemvasia ini adalah kota benteng yang kuat dan megah. Sekarang, Monemvasia menjadi tujuan wisata populer karena keindahan bangunannya yang khas Yunani kuno. Di Monemvasia, kamu bisa menemukan bangunan-bangunan tua yang masih terawat dengan baik, seperti gereja, kastil, dan rumah-rumah tradisional. Jalan-jalan di Monemvasia ini kayaknya seru banget, ya? Bisa menikmati pemandangan laut Aegean yang biru dan bangunan-bangunan kuno yang megah. Itu dia 10 tempat tinggal paling unik dan aneh di dunia. Gimana guys? Keren-keren banget kan? Dari 10 tempat ini, mana yang paling bikin kamu takjub? Atau kamu punya rekomendasi tempat unik lainnya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah tentang pemukiman mana yang paling menarik menurut kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.